Harga emas yang fluktuatif menjelang hari raya tidak mengurungkan niat pembeli untuk membeli emas. Salah satunya Yosi, wanita berusia 47 tahun ini. Ia berniat menghadiahkan perhiasan untuk keluarga yang menikah. Sudah tradisi di keluarganya dalam memberikan hadiah berupa emas. Menurutnya, selain sebagai bentuk investasi, emas juga merupakan bagian dari fashion. Kedua-duanya. Artinya untuk investasi ya juga, tapi karena kita untuk fashion kita harus berani rugi dari hal ongkos gitu kan. Oh penting banget. Karena cash flow, liquid. Kalau ke bank kan kita ngantri dulu ya. Minimal kita ngantri di di kasir lah. Antri dulu jalan terus ngantri di kasir. Isi ini dulu. Nah, kalau emas, kalau ya umpama kayak dulu ya zaman dulu ya, saya masih umur berapa gitu ya, masih baru-baru nikah. Kalau sekarang kan udah lama. Baru-baru nikah mau beli emas, mau beli rumah, ya emas tabungan kita yang kita jual. Langsung ke toko emas, dicatat, udah dihargain, bawa duit pulang. Alicia yang sudah 19 tahun memiliki toko perhiasan di Jakarta Pusat ini mengaku setiap 7 hari menjelang Ramadan bisa meraup omset hingga 1 miliar. Permintaan perhiasan menjelang Hari Raya Idul Fitri cenderung meningkat. Belum kelihatan naiknya sih. Mungkin nanti seminggu sebelum Lebaran mungkin bisa jadi naik. Karena seperti itu setiap tahun di bulan Ramadan. Biasanya kayak gitu. Pastilah kan orang mau Lebaran namanya juga kan. Jadi mungkin buat dia berhias nanti Lebaran atau buat nabung juga kan, Mas juga bisa buat tabung gitu. Peningkatan itu cukup signifikan. Di bulan lain, omsetnya hanya berkisar 200 hingga 500 juta rupiah. Meski demikian, menurut Alicia, perhiasan emas sulit dijadikan investasi karena cenderung banyak potongan harga pada proses pembuatan. Orang yang berniat investasi emas biasanya membeli emas logam mulia batangan. Emas batangan yang berkadar 99% bisa jadi instrumen investasi yang bersifat safe haven. Maksudnya, emas memiliki tingkat resiko dan return yang relatif stabil. Menurut Direktur PT Antam Niko Kanter, ada beberapa faktor yang menentukan naik turunnya harga emas. Di antaranya kondisi perekonomian dan ketidakpastian geopolitik dunia, hingga resesi yang berdampak terhadap bank-bank dunia. Kondisi perekonomian dan geopolitik global. Yang kita semua tahu ya, sekarang ini dilanda oleh resesi. Kan resesi ini banyak impacting kepada perbankan. Jadi orang tuh melihat emas menjadi pilihan investasi yang stabil. Kenapa? Karena harganya itu jadi ikut naik ke atas gitu. Nah, dan juga kita melihat tentunya tingginya demand daripada emas ini dari konsumen di tengah-tengah kondisi yang ketidakpastian kan. Menjelang Idul Fitri dan beberapa bulan ke depan diramalkan harga logam mulia diprediksi akan cenderung naik melihat tingginya demand masyarakat. Mentari Detanzil, Pebro Lastonga, Urip Handoyo, Jakarta.